Pernah nggak sih kamu lagi video callan sama temen yang tinggal di belahan dunia lain? Rasanya kan kayak kita ngobrol di waktu yang sama, real time banget. Ya wajar lah ya kita mikir gitu. Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan pertanyakan asumsi dasar itu. Konsep waktu yang sama buat dua orang yang lokasinya jauhan, apa itu beneran ada? Jawabannya kalau menurut Albert Einstein, ternyata enggak. Dan ya, jawaban sesimpel enggak ini justru jadi awal dari sebuah revolusi yang benar-benar mengubah cara kita memandang seluruh alam semesta. Oke, yuk kita selami lebih dalam lagi. Kita bakal lihat gimana dua mahakarya Einstein, yaitu relativitas khusus tahun 1905 dan relativitas umum tahun 1915, bisa-bisanya memaksa kita buat ninggalin intuisi kita yang paling dasar. Coba lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada intuisi kita yang bilang kalau waktu itu sama buat semua orang, universal. Panjang penggaris ya segitu-gitu aja, nggak bakal berubah. Tapi di sisi lain, ada realitas yang dibuktikan sama Einstein, ternyata waktu, ruang, bahkan gravitasi jauh lebih aneh dari yang pernah kita bayangkan. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama ya. Semuanya ini berawal dari satu aturan yang kelihatannya simpel banget, tapi dampaknya bisa membengkokkan seluruh alam semesta. Aturan ini adalah soal kecepatan cahaya. Nah, ini nih yang benar-benar aneh dan ngelawan intuisi kita. Gini deh, bayangin kamu lagi di mobil yang jalan, terus kamu lempar bola ke depan. Kecepatan bola itu kan jadi kecepatan lemparanmu plus kecepatan mobil. Masuk akal kan? Tapi, kalau kamu nyalain senter dari mobil yang sama, kecepatan cahayanya tetap sama, nggak nambah sama sekali. Cahaya tuh kayak punya aturan main sendiri. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau kecepatan cahaya itu satu-satunya hal yang nggak bisa diganggu-gugat, absolut, berarti ada sesuatu yang lain yang harus mengalah, harus fleksibel, harus menyesuaikan diri. Sesuatu yang selama ini kita kira ya mutlak. Kira-kira apa ya? Jawabannya, ternyata waktu dan ruang itu sendiri. Gila kan? Supaya kecepatan cahaya bisa tetap konstan buat semua orang, nggak peduli seberapa cepat mereka gerak, alam semesta ngelakuin hal-hal aneh. Pertama, waktu harus melambat buat objek yang bergerak cepat. Ini yang kita sebut dilatasi waktu. Kedua, ruang harus memendek searah gerakan, ini namanya kontraksi panjang. Dan yang ketiga, yang paling fenomenal, massa dan energi, itu ternyata cuma dua sisi dari koin yang sama yang dirangkum dalam rumus ikonik E sama dengan mc kuadrat. Oke, kalau tadi itu udah bikin pusing, siap-siap. 10 tahun setelah relativitas khusus, Einstein muncul lagi dengan ide yang jujur lebih radikal lagi. Kali ini yang dia serang adalah konsep gravitasi, sesuatu yang udah kita pahami lewat Newton selama ratusan tahun. Pernyataan ini, wah ini benar-benar menantang semua yang kita pelajari di sekolah. Kita kan selalu diajarin kalau bumi itu menarik apel sampai jatuh ke bawah. Kata Einstein, bukan gitu cara kerjanya. Dan inilah ide gilanya Einstein. Gravitasi itu bukan gaya tarik-menarik misterius. Gravitasi adalah efek dari massa dan energi yang membengkokkan jalinan alam semesta itu sendiri. Jadi ini soal geometri, bukan soal tarikan. Analogi yang paling gampang buat ngebayangin ini tuh pakai bola bowling. Coba deh bayangin ada selembar kain elastis raksasa yang direntangin kenceng. Terus kita taruh bola bowling yang berat di tengah-tengahnya. Pasti kainnya jadi melengkung ke bawah kan? Nah, sekarang coba gelindingin kelereng di dekat lekukan itu. Kelerengnya bakal muterin bola bowling seolah-olah ditarik. Padahal nggak ada yang narik. Kelereng itu cuma ngikutin jalur melengkung yang udah dibuat sama si bola bowling. Ya, itulah gravitasi. Matahari itu nggak narik bumi, tapi matahari membengkokkan ruang waktu di sekitarnya. Dan bumi cuma ngikutin jalan yang melengkung itu. Oke. Ini semua kedengarannya abstrak banget, aneh, dan kayaknya cuma urusan para fisikawan. Tapi, gimana kalau aku bilang, kamu itu pakai teori relativitas Einstein setiap hari? Yuk, kita lihat gimana teori gila ini ternyata ada di genggaman kita. Betul banget. GPS yang ada di smartphone kamu itu, setiap detiknya sangat bergantung pada teori Einstein. Tanpa perhitungan dari relativitas, peta digital di HP-mu itu nggak akan ada gunanya. Coba perhatikan angka ini, 10 kilometer. Apa ya maksudnya angka ini? Itu dia jawabannya. Kalau aja para insinyur nggak masukin koreksi relativitas dari Einstein ke dalam sistem GPS, lokasimu di peta bakal meleset sejauh 10 kilometer setiap hari. Kenapa?
Karena waktu di satelit GPS yang geraknya super cepat dan ada di gravitasi yang lebih lemah, itu berjalan sedikit lebih cepat dibanding waktu kita di bumi. Jadi harus dikoreksi terus-menerus. Dan buktinya tuh nggak cuma GPS, udah banyak banget. Mulai dari tahun 1919, waktu para ilmuwan ngeliat cahaya bintang beneran bengkok pas lewat dekat matahari, persis kayak prediksi Einstein. Sampai yang terbaru di 2015, kita akhirnya bisa mendeteksi langsung gelombang gravitasi, riak di kain ruang waktu, dari tabrakan lubang hitam. Teorinya terbukti lagi, dan lagi. Oke, kita udah lihat teorinya, kita udah lihat buktinya. Sekarang pasti muncul pertanyaan terakhir yang wajar banget. Kalau semua ini beneran nyata, kok kita nggak ngerasain apa-apa ya di kehidupan sehari-hari? Jawabannya simpel banget. Ini semua soal skala. Efek-efek relativitas ini baru kelihatan signifikan kalau kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya atau berada di dekat medan gravitasi yang super kuat kayak di sekitar lubang hitam. Nah, di dunia kita sehari-hari yang geraknya lambat dan gravitasinya lemah, efeknya ada tapi kecil banget sampai nggak terasa. Ibaratnya kita ini kayak ikan yang hidup di dasar laut, kita nggak sadar ada tekanan air yang luar biasa besar di atas kita karena kita udah terbiasa. Jadi inilah warisan terbesar dari Einstein. Dia ngasih kita gambaran alam semesta yang baru. Bukan lagi alam semesta yang statis dan kaku, tapi yang dinamis. Waktu itu bukan jam universal yang detaknya sama di mana-mana. Ruang juga bukan cuma panggung kosong. Keduanya itu menyatu jadi satu jalinan dinamis yang kita sebut ruang waktu. Sebuah kain yang bisa melengkung, meregang, bahkan beriak. Dan mungkin inilah pelajaran terbesarnya buat kita semua. Teori relativitas ini ngajarin kita kalau buat benar-benar ngertiin alam semesta, kita nggak bisa cuma ngandelin intuisi. Kita harus berani mempertanyakan hal-hal yang kelihatannya paling jelas dan paling wajar sekalipun. Karena kadang, kebenaran yang paling fundamental itu justru tersembunyi di tempat yang paling nggak kita duga, jauh melampaui apa yang bisa kita rasakan sehari-hari.